Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, apabila sedang musim hujan seperti ini ditambah lagi udara yang dingin, ini biasanya penyakit yang sering dialami adalah penyakit flu. Nah, penyakit influenza atau yang sering disebut flu ini adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Ada gejala-gejala yang sering dialami nih seperti demam atau nyeri pada bagian tenggorokan serta juga sakit kepala. Meskipun penyakit influenza ini bisa sembuh sendiri ya, namun pada beberapa orang seperti ibu hamil atau manula atau penderita penyakit serius seperti penyakit paru ataupun juga diabetes, penyakit influenza ini bisa jadi problem yang serius. Betul atau tidak ya? Nanti kita tanya ke dokter ya. Di episode Dunia Sehat kali ini kita bahas nih secara lengkap mengenai penyakit flu dan juga penanganannya. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami. Hubungi kami di 021 290 32644 atau bisa di-mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita ngobrol dengan dokter, tapi sebelumnya saya punya sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, flu atau influenza adalah infeksi virus pada pernafasan. Influenza datang secara tiba-tiba dan berlangsung selama 7-10 hari dan bisa hilang begitu saja. Namun bagi orang tua, balita dan orang dengan imunitas yang lemah, flu bisa memicu kondisi yang lebih parah dan bahkan mengakibatkan kematian. Pada dasarnya, flu memiliki beberapa tipe, antara lain flu babi atau H1N1, flu burung atau H5N1 dan H7N9. Diperkirakan setiap tahun terdapat 10% hingga 15% kasus flu, mempengaruhi 250 hingga 500 ribu orang. Seseorang yang mengalami flu akan mengalami gejala seperti panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius, panas dingin, nyeri otot, merasa sangat lemah atau lelah, sakit kepala, sakit mata, batuk, bersin, sakit tenggorokan, hidung meler, dan sakit perut. Iya pemirsa, tadi itu ya sekilas informasinya di musim hujan nih di akhir tahun seperti ini pasti banyak nih ya yang sedang mengalami penyakit influenza, mungkin Anda sendiri atau mungkin keluarga Anda di rumah. Apabila Anda ingin tahu, ingin tanya lebih lanjut mengenai flu dan juga penanganannya, Anda bisa telepon langsung ke Dunia Sehat ya di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita kenalan dulu dengan dokternya hari ini ya. Sudah hadir bersama dengan saya di sini, Dr. Clara Parhat dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik, Lagi liburan nggak nih dokter? Iya. Lagi liburan, nggak apa-apa ya diundang ke Dunia Sehat, kita ngobrol soal flu ya dok ya. Ini lagi musim hujan, banyak orang yang kena influenza. Sebenarnya ini penyakit apa sih dokter? Flu boleh dijelaskan nggak? Iya. Untuk flu sendiri mungkin semua orang juga udah pernah merasakan penyakit flu ini ya. Mungkin ada yang belum tahu, flu itu disebabkan oleh infeksi virus. Virusnya ini biasanya dia menyerang bagian sistem pernafasan kita. Biasanya menyerang hidung, tenggorokan, bisa sampai batang tenggorokan sampai ke paru-paru juga. Oke, berarti penyakitnya memang menyerang sistem pernafasan ya dok ya. Pernafasan. Jadi ada hidung, ada tenggorokan sampai paru-paru berarti. Ini flu sama influenza ini sama atau beda nih dokter? Ya, kebanyakan orang suka bilang flu itu influenza gitu. Sebenarnya untuk influenza dan flu itu sendiri untuk penyebabnya itu virusnya berbeda. Gitu. Oh, virusnya berbeda. Iya, Kalau flu apa? Kalau influenza apa tuh dokter? Untuk flu yang kita sebut mungkin kebanyakan orang taunya flu itu seperti common cold ya atau pilek biasa gitu. Itu disebabkan oleh biasanya rhinovirus, virusnya namanya rhinovirus, coronavirus gitu. Dan itu gejalanya tidak separah influenza. Influenza sendiri disebabkan oleh virus influenza. Ada tipe-tipenya tersendiri. Biasanya influenza itu yang kita sangat fokuskan karena lebih dia lebih berbahaya karena bisa sampai kematian karena apabila imunitas kita turun sama ada beberapa kelompok orang yang punya penyakit kronis, punya influenza, dia bisa
memicu penyakit kronisnya makin parah gitu. Oh, oke. Berarti flu itu bukan kependekannya influenza ya dok ya? Iya, Flu beda, itu berbeda. influenza yang lebih ringan gitu, jenis Iya. virusnya juga beda ya. Kalau influenza ini virusnya tadi apa dokter secara Dia khusus? lebih ke virus influenza yang tipe A, B, C. Jadi kalau misalnya yang menyerang manusia sendiri itu lebih banyak ke influenza yang tipe A. Karena ada yang namanya avian influenza atau flu burung. Nah itu biasanya di tipe yang tipe A influenza ini. Oke. Nanti kita bahasnya belakangan tuh ya, yang flu burung, ada flu babi juga ya dok ya. Ada flu babi Tapi kita bicara flu yang manusia dulu ya, influenza pada manusia. Nah ini virus-virus yang untuk manusia ini hidupnya ada di mana aja sih dokter? Virusnya? Ya, biasanya kan dia menularnya itu dia dari percikan ludah atau lendir dalam tubuh orang yang terinfeksi. Bisa dari infeksinya, bisa dari unggas atau dari manusia itu sendiri karena daya tahan tubuhnya menurun gitu. Jadi dia ya itu tadi dia hidupnya di dalam Tubuh lendir, manusia ya kalau sebenarnya ya. bisa menularkan karena dari bersin dan batuk itu tadi. Berarti memang virusnya bukan ada di luar tapi di dalam Iya, di tubuh dalam orang yang sakit influenza. Jadi penularannya juga dari orang ke orang gitu ya Iya. dokter ya. Nah kalau lagi musim hujan gini kenapa orang banyak sakit influenza tuh dokter? Karena saat musim hujan itu tidak menentukan, apalagi seperti sekarang ini dari musim hujan jadi panas lagi, nanti hujan lagi itu cepat sekali untuk virusnya berkembang biak karena dia butuh kayak musim pancaroba ini dia benar-benar lagi banyak-banyaknya berkembang biak. Terus juga dari musim dingin ini kan daya tahan tubuh kita menurun. Jadi kalau lagi musim dingin banyak-banyak makan buah sayuran sama minum air putih yang banyak. Oke, jadi kalau musim hujan ini ada dua faktornya ya, berarti selain imunitasnya yang turun, virusnya juga lagi berkembangnya karena memang suhunya tepat nih ya, panas dingin gini ya. Dia memang di suhu berapa sih sebenarnya si virus influenza ini berkembangnya dokter? Biasanya dia lebih ke suhu dingin ya. Memang di suhu yang dingin ya, memang jadi lebih berkembang. Tapi karena panas dinginnya ini yang bikin imunitas kita jadi rendah, jadinya gampang tertular pada akhirnya ya dok ya. Nah, kalau tipe flu-nya sendiri ada berapa tipe tuh dokter? Untuk ini influenza sendiri kita mengenal ada 3 tipe, influenza tipe A, B, dan C. Cuman yang lebih kita fokuskan itu di tipe A-nya karena dia bisa menular ke unggas juga dan ke manusia juga. Nah, dia juga bisa bikin suatu daerah itu menjadi pandemi atau sedang banyak-banyaknya angka kejadian di sana karena cepat sekali dia untuk menularnya. Kemudian untuk gejala yang lebih parahnya juga di tipe A itu. Biasanya kalau tipe B juga menyebabkan pandemi tapi lebih kecil dia skalanya. Kalau untuk tipe C sendiri dia jarang ada gejala atau kita sebut lebih ringan sih. Oke, berarti yang paling berbahaya yang tipe A ini ya dok ya. Oke, nanti kita bahas nih ya, tadi ada flu burung, ada flu babi, dan flu-flu lainnya gejalanya juga seperti apa yang lebih parah nanti kita bahas, tapi kita jeda dulu ya dok ya. Baik, bagi Anda juga pemirsa Dunia Sehat yang ingin tahu lebih banyak nih mengenai flu dan juga penanganannya, mungkin yang punya anak kecil ya paling sering mungkin ya lagi penyakit batuk pilek ya, kalau lagi penyakit musim-musim seperti ini, Anda bisa tanya langsung ke Dunia Sehat, hubungi kami di 021 290 32644 atau mention kami di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kami masih akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dunia Sehat. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai flu dan juga penanganannya. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Clara Parhat dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Nah, dokter, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai flu dan juga influenza. Kalau flu itu lebih ringan, influenza itu lebih berat ya dok ya. Kalau flu ini ada juga flu babi dan juga flu burung ya dok ya. Kalau di Indonesia sendiri kasus flu burung dan flu babi seperti apa sih dokter?
Iya, di Indonesia sendiri udah ini ya, udah sering denger nih flu burung, tapi mungkin kalau flu babi nggak terlalu kedengaran kayak flu burung. Flu burung sendiri sudah masuk di Indonesia itu udah dari tahun 2003 pertama kali menulari unggas di Indonesia itu, dia adanya di Pekalongan dan daerah Tangerang. Nah, dari 2003 sampai sekarang angka kejadiannya sudah makin meningkat ya, kemudian juga bisa mengakibatkan kematian pada manusia juga. Sekarang udah ini ya, untuk virus ini sendiri di tahun 2016 ini juga lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi lagi ya? Iya, karena dari musim-musim dari April sampai sekarang musimnya jadi nggak tentu. Jadi dari hujan ke ini jadi perkembangan biak virus influenza, avian influenza itu sendiri juga lagi berkembang sangat. Karena memang kalau dulu kan musim panas, musim hujannya lebih pasti, jadi stabil. malah lebih stabil juga ya pergerakan si virusnya. Justru karena sekarang kayak bisa hujan sepanjang tahun sekarang ya dok ya, justru virusnya jadi lebih makin berkembang. Jadi tahun ini juga lagi tinggi lagi ya flu burung ya. Di rumah sakit juga kemarin dapat juga kan dirawat dengan suspek flu burung karena di tempat tinggalnya juga sedang ada yang ayam tiba-tiba meninggal, tiba-tiba mati. Biasanya juga dia menyerangnya lebih ke ayam, bukan karena dia dibilang flu burung gitu ya. Karena itu dia sendiri ayamnya mati mendadak. Jadi kita ke arah sana untuk mendiagnosanya. Jadi ketakutannya ya. Tapi kenapa sih dokter kalau kita influenza kan biasanya nggak sampai meninggal ya, tapi kalau kita kena flu burung bisa harus diisolasi, bisa sampai meninggal, memang lebih parah atau karena dia menyerang hewan ke manusia makanya bisa jadi meninggal tuh dokter? Untuk flu avian influenza sendiri juga karena disebabkan oleh virus influenza yang tipe A itu sendiri, karena dia sifatnya lebih berbahaya ya, karena dari tipe A influenza sendiri subtipenya dia punya subtipe H itu dia hemaglutinin dan neuraminidase itu jadi H5N1 ya kita sebutnya untuk avian influenza. Itu sendiri karena dari penyebabnya masih belum diketahui kenapa sampai meninggal, tapi dari gejala yang kita ini dia bisa sampai sesak nafas. Gitu. Dari sesak nafasnya itu yang bisa menyebabkan meninggal komplikasi ya? dari itu sendiri. Oke. Nah itu kan kalau dari flu burung berarti ya, atau flu babi kita bahasnya mengenai yang flu yang manusia yang lebih banyak terjadi ya dok ya. Kalau dari flu burung itu bisa sampai sesak nafas. Kalau gejala-gejala dari influenza yang untuk manusia seperti apa aja sih dokter? Biasanya nggak terdeteksi kalau untuk flu burung sendiri. Ya sama seperti flu-flu biasanya, ada demam, pilek, batuk dan sampai tenggorokan sakit ya. Cuman kalau untuk untuk mendiagnosa avian influenza atau flu burung sendiri, dari kita lakukan ronsen torak, biasanya dia sudah sampai menyebar ke paru-paru, bisa menjadi komplikasi seperti pneumonia. Dari pneumonia itu apabila sudah banyak infiltrat atau radang di paru-parunya yang dari virus itu sendiri, akhirnya bisa menjadi sesak nafas kan paru-parunya. Justru itu yang menyebabkan kematiannya ya dok ya? Kematiannya. Kalau yang influenza untuk manusia seperti apa dokter gejala-gejalanya? Biasanya kalau influenza kita bedakan dengan flu biasa. Kalau flu biasa itu hanya ada pilek, batuk, dan nyeri tenggorokan aja. Di influenza juga ada itu, cuman influenza juga ada tambahan seperti demamnya sampai lebih dari 40 derajat. Kemudian ada seperti badannya pegal-pegal atau lebih nyeri kepala gitu. Jadi memang lebih parah ya? Iya. Untuk flu karena pilek atau yang flu biasa itu, dia walaupun cepat gitu untuk penyembuhannya, tapi untuk membedakannya dia perlahan penyakitnya. Jadi kalau influenza dia cepat, langsung 2 hari langsung ada demam dan pilek itu sendiri, bisa juga hidung tersumbat. Berarti kalau kita meler-meler aja, rasanya bersin-bersin aja tapi nggak ada demam, nggak ada apa, itu berarti kita flu. Tapi kalau udah sampai demam, ada pegal-pegal, badannya sakit semua, itu berarti udah influenza tuh, berarti dokter ya, virusnya yang juga berbeda berarti itu ya. Oke, kalau kita bisa influenza sampai demam itu si virusnya tuh menyerang apa sih dokter? Kenapa kita bisa jadi sampai demam kalau yang influenza? Biasanya kan karena tipe virusnya juga sudah berbeda, kemudian juga dia lebih dia fokus ke saluran pernafasan ya, bisa sampai saluran pernafasan atas sampai bawah. Kalau imunitas kita beneran sangat turun, dan juga
dia juga karena lebih proses radangnya dia lebih aktif sekali untuk menyerang tenggorokan kita, jadinya kita jadi susah minum ya, jadi bisa dehidrasi juga komplikasinya. Karena memang juga lebih banyak mungkin lendirnya seperti apa, kita jadi susah minum, akhirnya malah jadi demam juga, jadi panas gitu ya. Memang komplikasi dari si virusnya yang lebih parah itu. Kalau anak kecil demamnya bisa lebih sampai tinggi lagi ya dok ya. Kenapa sih dokter bisa sampai 40 derajat kadang-kadang kalau anak-anak tuh? Kalau anak-anak sendiri karena dia imunitasnya juga belum terbentuk banget ya, apalagi untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun. Apabila belum sampai disusui kan, yang penting ASI-nya itu yang bikin daya tahan tubuhnya bagus. Belum sampai 2 tahun bisa cepat terkena virus itu sendiri. Untuk anak-anak memang demamnya lebih terlihat sekali ya. Untuk ininya sampai 40 derajat demamnya. Itu karena memang imunitasnya yang masih belum terbentuk baik kalau di anak-anak ya. Bisa kalau di orang dewasa juga demam tapi nggak sampai 40 derajat, tapi demam juga ya dok ya biasanya ya. Oke, nanti kita bahas lagi nih dok, kalau kita memang lagi sehat bisa terpapar influenza seperti apa nggak? Kalau nggak penanganannya seperti apa nih kalau kita udah influenza? Nanti kita jeda dulu baru kita jawab ya dokter ya. Bagian ini juga yang punya pertanyaan seputar penanganan dari penyakit flu ini, Anda bisa telepon langsung ke Dunia Sehat ya. Telepon kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @AI_TV. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat dulu untuk Anda, manfaat jeruk bali bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, jeruk bali sering dianggap baik untuk kesehatan karena buah ini dikemas dengan banyak nutrisi dan berbagai vitamin. Jeruk bali juga mengandung bioflavonoid yang dapat mencegah kanker. Dan berikut ini beberapa manfaat jeruk bali bagi kesehatan yang perlu diketahui. Antioksidan. Antioksidan pada jeruk bali sangatlah penting bagi kesehatan tubuh karena dapat mencegah masuknya radikal bebas yang akan masuk ke dalam tubuh. Radikal bebas memiliki banyak sekali dampak negatif bagi kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan gangguan kesehatan. Menyegarkan tubuh. Campuran rasa asam manis dan juga kandungan air pada jeruk bali sangat baik untuk menyegarkan tubuh, terutama di cuaca panas. Mencegah penyakit kanker. Jeruk bali memiliki kandungan kalium yang dapat membantu tubuh untuk menangkal dan mencegah pertumbuhan sel kanker, sehingga efektif untuk mencegah penyakit kanker dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker. Menurunkan kadar kolesterol. Jeruk bali memiliki kandungan senyawa yang bernama pektin. Senyawa pektin ini mampu menurunkan kandungan kadar kolesterol di dalam tubuh. Membersihkan sel darah merah. Zat aktif yang ada dalam jeruk bali dapat meningkatkan kadar darah di dalam tubuh dan juga bermanfaat untuk mencegah munculnya gejala-gejala anemia di tubuh. Mencegah dan mengobati hipertensi. Bagi Anda penderita hipertensi, jeruk bali merupakan salah satu buah yang baik untuk kesehatan Anda. Hal ini disebabkan karena jeruk bali mampu mengontrol tekanan darah dan menurunkan tekanan darah Anda. Baik untuk kesehatan organ pencernaan. Jeruk bali memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Serat ini sangat baik untuk menjaga kesehatan organ pencernaan Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas mengenai flu dan juga penanganannya. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @AI_TV. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Clara Parhat dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Dokter tadi sudah bahas mengenai flu dan juga influenza. Ini penyebarannya dari virus, dari lendir ya, biasanya dari bersin nih. Kalau kita memang terpapar virus influenza ini, inkubasinya berapa lama sih dokter? Biasanya untuk masa inkubasi influenza sendiri itu untuk gejalanya emang walaupun dia belum ada bergejala, dari 1 hari sebelum ada gejala pun dia udah bisa menularkan ini ya penyakitnya. Dari hari pertama sampai hari ke-7 itu dia bisa menularkan penyakitnya. 1-7 hari. Jadi kalau hari ini juga saya terpapar virus gitu dari orang sebelah saya bisa langsung sakit gitu ya dok ya? Iya. Mulai dari hari pertama begitu ya? Hari pertama. Tapi kalau influenza itu karena dia lebih cepat ya, 2-3 hari pun udah bisa sampai
gejalanya udah kelihatan. Oh, bisa langsung demam gitu ya. Kalau yang flu tadi kan pelan-pelan, kalau influenza ini dari hari pertama kena, hari kedua, ketiga bisa langsung demam begitu ya, karena memang lebih parah. Nah, biasanya ini penyebarannya kalau dia bersin atau kita salaman atau seperti apa sih dokter? Kalau cium seperti apa baru kita bisa terpapar virusnya tuh dokter? Untuk flu dan influenza karena sama-sama ini ya, dia penyebabnya virus dan juga menyerang saluran pernafasan. Dia itu ada 2 cara penyebarannya, kontak langsung dan tidak langsung. Yang kontak langsung bisa secara sedang ngobrol seperti ini, dan juga apabila yang terinfeksi batuk dan bersin nggak ditutup, kemudian imunitas kita lagi turun juga, itu juga bisa langsung menularkan. Tapi kalau misalnya untuk tidak langsungnya, misalnya yang terinfeksi itu dia habis bersin terus belum cuci tangan, dia sentuh gagang ini tangga, gagang pintu atau meja gitu ya, atau peralatan makan yang barengan, itu juga bisa menular. Apalagi kita sendiri yang kurang ini menjaga kebersihan, langsung pegang muka atau pegang mulut, itu cepat sekali karena dia bisa menularnya bisa lewat mata kita, lewat hidung dan mulut. Oh, jadi nggak harus selalu interaksi dengan orang yang lagi sakit ya dok ya? Walaupun karena virusnya lagi banyak nih, mungkin aja kita pegang pintu atau apa, kita jarang cuci tangan bisa langsung tertular berarti ya. Berarti imunitas kita juga harus lagi tinggi supaya nggak tertular ya dok ya? Kalau lagi tinggi berarti kita nggak bisa tertular virus atau seperti apa tuh dokter? Sebenarnya untuk imunitas yang tinggi, untuk angka menularnya masih ada, cuman kecil. Nah, namun untuk penyembuhannya mungkin bisa lebih cepat sembuh karena imunitasnya masih bagus. Kalau misalnya lagi fit itu mungkin untuk penanganannya tidak harus langsung ke dokter, karena dari rumah pun bisa istirahat di rumah atau minum air putih yang banyak, makan buah sayuran yang rendah lemak dan tinggi serat, kemudian menjaga kebersihan seperti cuci tangan tiap hari ya pakai sabun gitu. Jadi itu si virusnya dikalahkan oleh tubuh kita sendiri, itu yang namanya sembuh sendiri ya dok ya, belum tentu harus ke dokter. Nah, ada juga beberapa riwayat penyakit yang bisa lebih parah kalau kita kena influenza ya dokter ya. Penyakit-penyakit apa aja tuh yang kalau kita kena influenza bisa jadi lebih parah dibanding orang biasa? Ya, ada orang yang rentan sekali apabila dia kena virus influenza ini yang harus mendapatkan perhatian yang khusus dan langsung harus ke fasilitas kesehatan pertama ya. Kalau misalnya ada yang dia sebelum punya influenza dia punya penyakit kencing manis atau darah tinggi atau seperti penyakit jantung atau yang imunitasnya turun seperti dia punya HIV/AIDS atau kanker. Nah, kemudian untuk usianya juga bisa ini juga ya menjadi fokus juga seperti orang yang sudah lebih dari 65 tahun ya, sudah tua karena imunitasnya sudah mulai menurun gitu. Untuk gejalanya sendiri pun mungkin udah tidak ada demam, cuman untuk komplikasinya dia langsung mengenai sistem pernapasan bawah, jadi dia langsung bisa ke ini juga paru-parunya itu. Kemudian untuk ibu hamil juga takut janinnya kemungkinan bisa mempengaruhi janin. Kemudian untuk anak-anak juga kita sangat waspadai ya, untuk kurang dari 2 tahun yang masih bayi yang butuh ASI itu diusahakan dijauhkan dulu oleh orang-orang yang lagi flu. Memang kalau yang manula tadi bedanya kalau sama bayi dia justru demamnya tinggi lebih kelihatan. Kalau yang manula lebih bahaya karena justru nggak demam tapi kenanya di paru-paru yang saluran pernapasan bawah ya dokter ya. Nah biasanya makanya kalau yang bayi-bayi tuh kalau baru lahir kita nengokin bayi harus cuci tangan. Kalau lagi sakit nggak boleh nengokin bayi seperti itu ya dok ya, karena bayi lagi rentan-rentannya bisa kena penyakit influenza. Nah kalau tadi dokter sempat sebutkan ada juga ibu hamil ini juga takut kalau kena influenza ya. Kalau sudah kena influenza yang dilakukan apa dok? Karena kan nggak boleh minum obat ya, kalau ibu hamil nggak boleh sembarang minum obat. Untuk ibu hamil sendiri tuh kita nggak anjurkan dia untuk minum obat ya, karena obat sendiri itu racun sebenarnya. Karena untuk balik lagi kan influenza atau flu sendiri itu dia bisa disembuhkan oleh diri dia sendiri gitu. Asalkan dia untuk perawatannya itu bagus. Kemudian mungkin untuk ada obat-obatan yang aman, mungkin untuk menghilangkan gejalanya saja seperti demam, bagusnya kita pakai paracetamol. Untuk flu sendiri itu tidak kita anjurkan karena bisa mengakibatkan
kelainan pada janinnya. Mungkin kita sarankan untuk banyak minum vitamin C atau buah-buahan. Jadi yang di-boost memang imunitasnya supaya bisa ngelawan si virusnya ya. Tapi kalau minum obat penurun demamnya boleh ya dok ya ibu Kalau hamil? untuk penurun demam bagusnya ya paracetamol saja yang lebih aman. Karena memang kalau demam juga mengganggu ya, boleh diminum paracetamol, tapi kalau untuk virus si influenzanya nggak boleh minum sembarangan ya ibu hamil. Waduh kasihan ya. Kalau dibiarkan begitu saja bisa pengaruh apa tuh dokter ke janinnya kalau seandainya virus influenzanya dibiarkan terus berkembang? Ya. Untuk ibu hamil sendiri juga sebenarnya kita untuk ASI-nya sendiri harusnya kita stop nih. Tapi kebanyakan ibu-ibu kan kasihan gitu untuk anaknya nggak dikasih minum gitu ya. Cuman ya lihat lagi kepada ininya penularannya juga bisa dari ASI itu sendiri. Ibu menyusui ya? Untuk ibu menyusui ya. Tapi kalau untuk ibu hamil sendiri, apabila ibunya sedang hamil dan sedang menderita influenza, itu bisa menularnya lewat plasenta. Nah, bisa kemungkinan bayinya menjadi berat pada lahirnya rendah atau bisa sampai prematur. Jadi pengaruhnya ke berat badannya si bayi ya, kalau ibunya lagi hamil kena influenza. Kalau tadi menyusui berarti nggak boleh kasih ASI tuh dokter? Iya, kalau untuk dari kedokterannya untuk dikasih ASI kita hindarkan dulu karena ada demam tadi ya, kemudian virusnya pun bisa menular melewati sekret dari ASI juga. Virusnya bisa menular lewat ASI-nya. Jadi kalau lagi influenza kemudian lagi menyusui berarti pakai ASI yang mungkin udah dipera dulu gitu boleh ya dokter ya, tapi jangan diberikan ASI dulu ketika lagi sakitnya. Oke baik, nanti ngobrol lagi ya dokter ya, tapi kita jeda dulu. Dan bagi Anda juga yang masih banyak pertanyaan seputar flu dan juga penanganannya, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau hubungi kami di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Mungkin punya anak ya yang sedang influenza, ingin tahu bagaimana nih penanganannya yang paling tepat, bisa langsung tanya ke dokter ya. Sebelum jeda saya punya info sehat nih, cara meredakan flu. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain memperbanyak istirahat, penderita flu juga perlu mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dan rendah lemak seperti buah dan sayur. Dan berikut ini beberapa manfaat yang dapat meredakan flu. Perbanyak konsumsi air putih. Tubuh kita pada dasarnya sebagian besar terdiri dari cairan. Apabila cairan dalam tubuh tak tercukupi, maka akan sangat mudah sekali terkena sakit. Keluarnya cairan ingus dan keringat saat flu juga bisa memicu dehidrasi. Oleh sebab itu, ada baiknya Anda memperbanyak konsumsi air putih. Idealnya, menurut para ahli, konsumsi air putih terbaik sebanyak 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter. Gunakan air hangat. Air hangat dapat merelaksasi otot dan saraf dalam tubuh kita. Ketika Anda mengalami flu atau pilek, konsumsilah air hangat sebanyak mungkin agar tubuh tidak terasa terlalu berat. Dan juga Anda bisa menggunakan air hangat untuk mandi. Berendamlah di dalam air hangat tersebut selama kurang lebih 15 menitan, supaya otot-otot tubuh terasa rileks. Hirup uap air panas. Menghirup uap air panas yang sudah dicampur dengan minyak kayu putih dan minyak mentol akan sangat efektif untuk membantu meredakan hidung tersumbat akibat ingus. Aroma mentol. Mentol akan membantu mengatasi hidung tersumbat dan merelaksasi otot-otot dan saraf tegang pada tubuh kita. Oleskan minyak kayu putih atau balsam ke area leher, dada, dan punggung. Sedangkan untuk balita, jangan oleskan ke bagian hidung karena akan sangat berbahaya. Istirahat total. Pada dasarnya membantu mengembalikan sistem kekebalan tubuh kita yang menurun saat terserang flu. Sehingga melalui istirahat inilah sistem kekebalan tubuh akan naik dan flu pun bisa hilang. Cabai atau lada memiliki senyawa capsaicin yang dapat membantu meningkatkan peredaran darah, melegakan hidung tersumbat, dan tentunya mengobati pilek. Semakin pedas makanan yang Anda konsumsi, maka akan semakin baik untuk menyembuhkan pilek. Jogging. Berlari secara tidak langsung dapat melancarkan pembuluh darah, sehingga hidung tersumbat pun bisa teratasi. Usahakan melakukan jogging minimal 15 menit tanpa henti di pagi hari. Anda
kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai flu dan juga penanganannya. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik kita hari ini ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami @ai_tv sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dokter Clara Parhat dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Nah dokter, ini kan sebenarnya kalau influenza tadi sebenarnya bisa sembuh sendiri dengan imunitas tubuh kita ya dok ya. Tapi kita harus tunggu berapa lama nih, atau ada tanda-tanda seperti apa sih yang mengharuskan kita harus segera ke dokter begitu? Ya, untuk tanda-tanda apabila ini influenzanya ini kenapa nggak sembuh-sembuh ya udah 7 hari gitu. Biasanya dia demamnya nggak turun-turun. Biasanya kalau untuk influenza sendiri 3 hari pun sudah tidak ada demam. Cuma kalau lebih dari 3 hari masih ada demam saja dengan batuk pilek yang masih masih tetap dan makin parah ya. Kemudian sakit tenggorokannya juga makin bikin dia nggak bisa minum. Nanti takutnya dehidrasi, sebaiknya langsung ke dokter. Atau apabila sampai ada kelemahan, sampai dia nggak mau bangun dari tempat tidur, sampai inginnya tidur mulu, mengantuk gitu, ada penurunan kesadaran, juga bisa langsung ke dokter. Juga untuk difokuskan ke orang-orang yang rentan tadi, yang seperti punya penyakit kronis ya, untuk yang imunitasnya turun juga, manula dan anak, sebaiknya apabila ada tanda-tanda ke arah influenza, dia langsung saja ke rumah sakit, ke dokter. Ke dokter, nggak perlu ditunggu sampai sembuh sendiri ya, karena memang imunitasnya mungkin belum kuat buat ngelawan virusnya gitu ya dok ya. Kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Saya Ibu Ines di Jakarta. Ibu Ines mau tanya apa ke dokter nih? Ini dok, saya udah flu sekitar 2 minggu nih. Terus juga saya emang nggak minum obat, tapi saya lebih memperbanyak minum air hangat. Tapi tenggorokan saya malah lebih makin sakit sih. Itu gimana ya cara penyembuhannya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter ke Ibu Ines? Untuk riwayat penyakitnya, Ibu punya penyakit? Ada penyakit apa sebelumnya Ibu? Sudah terputus. Baik, kita jawab secara umum aja ya. Anggapnya nggak ada penyakit apa-apa nih dokter ya. Kalau memang Ibu Ines tadi sudah 2 minggu sakitnya, ini nggak sembuh-sembuh, sakit tenggorokannya malah tambah parah nih, udah harus ke dokter atau seperti apa dokter? Ya, untuk penyakit influenza sendiri, kalau dia sebenarnya tidak punya riwayat penyakit ataupun imunitasnya baik, sudah melakukan berbagai cara seperti istirahat, minum air putih yang banyak, makan buah sayuran, kemudian pantang-pantangan juga ya, tidak makan lemak, tapi masih ada gejala seperti nyeri tenggorokan atau sampai batuk dan pilek itu tidak sembuh-sembuh juga, bisa langsung ke dokter saja, karena itu sendiri nyeri tenggorokannya bisa karena bakteri. Jadi kalau bakteri itu kita butuh antibiotik. Cuman kalau virus sendiri dengan daya tahan tubuhnya yang sudah kita tingkatkan tidak sembuh juga, sebaiknya sih langsung ke dokter. Apalagi apabila ada batuk yang lama seperti 2 mingguan itu, takutnya ada gejala yang lebih serius seperti TBC juga bisa, atau memang untuk ini ya, musimnya juga lagi nggak bagus, musim hujannya seperti ini, lebih baik sih kalau bisa langsung pergi ke dokter ya, karena kalau virus bisa sembuh dengan imunitas, kalau bakteri harus dengan obat ya dok ya, nggak bisa sembuh sendiri kalau batuk ya. Oke, semoga menjawab ya tadi Ibu Ines ya. Kalau memang sudah 2 minggu tidak sembuh-sembuh, biasa segera ke dokter, karena takutnya nanti ada gejala penyakit lain seperti TBC atau bisa jadi sakit yang lain ya nanti ya, kalau nggak sembuh-sembuh bisa nularin keluarganya juga. Semoga segera sembuh ya Ibu Ines ya. Baik, dokter tadi kan sudah diberitahu kalau bakteri tadi harus pergi ke dokter ya, dan sering juga nih orang-orang yang nggak sembuh-sembuh akhirnya beli obat sendiri. Obat yang dijual bebas itu boleh atau sebenarnya seperti apa tuh dokter? Ya, sebenarnya kalau untuk obat dijual bebas untuk orang yang sehat atau kita sebut orang normal yang tidak punya penyakit bawaan ya, itu nggak apa-apa. Cuman kalau dia punya darah tinggi atau kencing manis atau punya ginjal, penyakit hati pun sebenarnya tidak kita anjurkan, karena biasanya untuk obat yang dijual bebas itu biasanya dia sudah kombinasi dengan batuk, demam, pilek. Nah, untuk kandungannya sendiri itu ada yang kontraindikasi untuk penyakit darah tinggi atau untuk penyakit ginjal harus dikurangi dosisnya. Dan apabila sudah sangat
susah sekali disembuhkan, lebih baik memakai resep dokter untuk. Oke. Tapi ada juga yang bilang jangan sering-sering minum antibiotik katanya dokter. Itu gimana tuh berarti dokter? Ya untuk antibiotik sendiri juga kan kita butuh anamnesa lebih jelas. Apabila demamnya sudah 3 hari baru kita kasih antibiotik. Karena apabila belum ada gejala yang harus kita diagnosa itu karena bakteri, tapi sudah minta antibiotik, biasanya nanti ada seperti resistensi, cenderung tidak akan virusnya jadi udah kebal gitu ya badannya ya. Antibiotik sendiri pun nggak akan bisa melawan bakteri itu karena sudah dikenali sakit sedikit langsung ganti antibiotik sama kayak kita vaksin jadinya dok ya. Jadinya lama-lama bakterinya Sudah jadi resisten. kuat seperti itu ya. Berarti kalau kita sakit misalnya sekarang sakit nanti bulan depan sakit pakai resep yang sama tuh nggak boleh ya dok ya, langsung tebus obat seperti itu dilarang ya sebenarnya. Baik. Nah dokter, kalau tadi kita sudah influenza nggak sembuh-sembuh sampai 2 minggu terus didiamkan begitu saja, ada komplikasi-komplikasi apa yang bisa terjadi itu dokter? Untuk influenza sendiri komplikasi lebih lanjutnya dia lebih fokus ke yang tadi yang rentan itu. Cuman kalau ternyata untuk ini tidak cukup, imunitasnya masih turun, komplikasinya bisa sampai gangguan ke organ-organ yang lebih vital lagi seperti ginjal, bisa kena penyakit hati, bisa kemudian bisa menjadi tonsilit amandel juga, kemudian bisa ke telinga juga, bisa juga ke arah untuk lambungnya juga bisa ya, jadi dia jadi komplikasi kemana-mana. Jadi untuk komplikasi yang lebih beratnya lagi bisa sampai mengancam jiwa. Itu tadi ke paru-parunya bisa jadi pneumonia atau bronkitis yang kita takutkan. Karena dari penyebab pneumonia itu bakteri bisa jadi bakteri juga muncul karena imunitas sedang turun, bisa membuat sesak nafasnya juga makin parah. Jadi kita harus ke dokter. Nah di dokter juga harus ngasih antibiotik, bisa juga dirawat inap untuk uapnya karena memang kebanyakan kalau sakit influenza ini kematiannya bukan dari virusnya tapi dari komplikasinya ya dok ya, bisa dari sesak nafas atau mungkin tadi pneumonia itu yang dari virus-virusnya infeksinya lebih parah jadinya bisa meninggal dunia sampai bahkan ya. Nah kalau sudah manula tadi kan nggak ada demamnya tuh dokter, langsung udah terserang, dia gejala yang dirasakan seperti apa yang kita harus pantau nih kalau punya keluarga yang mungkin sudah manula ya di rumah, jangan sampai nanti udah terlalu parah kemudian nanti dokter. Ya untuk manula sendiri ya jangan sampai dia sesak. Jadi sebelum dia ada komplikasi ke paru-parunya, coba lihat untuk batuk dan pileknya dia lebih parah karena lendirnya bisa terlihat lebih kental karena tadi karena nyeri tenggorokannya mungkin jadi malas minum. Untuk orang tua jadi bisa mengentalkan lendirnya, kemudian bisa sampai nafsu makan menurun gitu, kemudian bisa sampai kelelahan dan lebih sering tidur. Sebaiknya langsung saja dibawa ke dokter karena dari dokter sendiri akan meresepkan obat antivirus untuk orang-orang yang rentan memiliki komplikasi. Kalau udah manula memang harus lebih ekstra hati-hati lagi ya dok ya, jangan sampai nanti udah sakit paru-paru nanti lebih parah sudah terlambat dibawa ke dokter. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya, kita jeda kembali. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau di-mention di Twitter kami di @daai_tv lalu disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan lagi untuk Anda, kenali gejala flu atau influenza. Ini dia. Tips kesehatan kenali gejala flu atau influenza. Panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Panas dingin. Nyeri otot. Rasa sangat lemah atau lelah. Sakit kepala. Batuk. Bersin. Hidung meler.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai flu dan juga penanganannya. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih ditunggu ya teleponnya di 0212903044 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Clara Farhat dari Rumah Sakit Mulia Ciledug. Nah dokter, tadi dokter sempat sebutkan sedikit ya mengenai hal-hal yang harus dilakukan kalau kita sudah terkena influenza. Boleh dirangkum lagi nggak dokter, kalau kita kena influenza nggak mau ke dokter, misalnya pengen sembuh sendiri dulu, hal-hal apa yang harus dilakukan nih dokter? Ya, kalau untuk gejalanya sendiri, kalau misalnya dirasa masih bisa ditangani dan di rumah ada yang merawat ya, harus ada yang merawat juga, kita anjurkan untuk istirahat yang cukup 7-8 jam, kemudian minum air putih yang banyak 8 gelas sampai 12 gelas sehari, karena itu tadi dia bisa menyerang nyeri tenggorokan ya, jadi nyeri tenggorokan, bikin kita jadi nggak mau minum, itu bisa jadi dehidrasi, jadi bisa jadi demam juga ya. Dia harus ya karena demamnya juga jadi dehidrasi, harus banyak minum, dipaksakan. Kemudian banyak makan buah dan sayuran, apalagi buah yang mengandung vitamin C, itu sangat bagus untuk imunitas ya. Kemudian untuk kolesterolnya dihindari dulu, untuk apabila merokok di stop dulu, kemudian untuk makan buah sayurannya ya, serat-serat tadi, kemudian yang lemak-lemak di stop dulu. Untuk makanan sendiri kita anjurkan untuk makan sup. Jadi kalau sup itu dia bisa melegakan tenggorokan dan hidung yang tersumbat itu. Kemudian banyak-banyaklah cuci tangan, pakai sabun, karena itu tadi untuk penularannya itu sangat cepat sekali gitu. Ya kemudian kalau bisa udah agak enakan keluar rumah, hirup udara segar, jadi virusnya juga nggak ada di ininya, nggak bertahan lama ya di tubuh kita. Untuk kalau udah sembuhnya baru nanti olahraganya teraturkan. Kalau sering terkena influenza kan karena daya tahan tubuhnya menurun, itu cepat menurun, jadi kita lebih intens lagi saja untuk dengan olahraga berarti ya. Hidup sehatnya. Oke, baik. Kita tahan sebentar lagi, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dengan Ibu Rini. Ibu Rini di mana? Di Cilegon. Di Cilegon. Baik, silakan mau tanya apa Ibu Rini? Saya kan punya anak dok. Terus lahir itu nggak ada tempurungnya. Apakah itu dari virus? Oke, baik. Itu aja pertanyaannya ya Ibu Rini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dokter? Sudah cukup? Oh ya, sudah. Sudah cukup ya. Baik, coba dijawab oleh dokter ya. Walaupun bukan seputar virus ini atau influenza, tapi kita coba jawab ya dokter ya. Ini tadi disebabkan mungkin dari virus influenza waktu lagi hamil, atau kenapa sih dokter kalau anak lahir bisa tidak ada tempurungnya seperti ini? Kemungkinan untuk bayi yang tidak ada tempurung atau ini yang atas kepalanya itu bisa juga disebabkan oleh kelainan kongenital, bisa karena keturunan atau memang ada penyebab lain dari luar ya. Biasanya sih untuk penyebab virusnya jarang, mungkin lebih ke parasit atau protozoa seperti tokso. Kalau tokso emang dia untuk kejadian bayi lahir tidak ada tempurung itu sangat tinggi. Cuman kita lihat lagi riwayatnya, apakah ibunya waktu hamil itu ada kontak dengan kucing atau memang ada makan obat juga bisa ya, ada makan obat yang ini yang tidak diperbolehkan, itu juga bisa. Cuman kalau untuk ini sih dia lebih ke arah parasit sih, bakteri. Berarti biasanya dari virus tokso ya, kalau memang tadi bisa tidak ada tempurungnya. Tadi dokter sempat sebutkan ada obat-obat yang juga bisa diminum ketika hamil ya. Obat influenza bisa mempengaruhi juga nggak dokter? Kalau untuk obat influenza sendiri sih jarang ya. Kalau untuk kejanin itu sampai tidak ada tempurung itu jarang. Kemungkinan bisa yang obat-obat yang lebih kuat lagi ya, biasanya penyakit-penyakit lain berarti ya. Baik, semoga menjawab ya Ibu Rini ya. Tadi ya memang kalau memang sedang hamil memang harus ekstra hati-hati ya, tadi minum obat, memegang binatang, makanan juga harus dijaga supaya lahirnya bisa baik begitu kemudian ya. Semoga menjawab tadi ya pertanyaannya Ibu Rini. Baik dokter, tadi kita dokter sempat kasih tahu bagaimana cara-cara yang baik kalau kita sendiri terkena influenza. Nah kalau kita misalnya punya teman atau keluarga yang lagi influenza,
Baiknya gimana nih supaya kita nggak tertular? Kita sendiri pakai masker atau kita tawarin masker ke yang sakit justru nih dokter? Ya, sebaiknya kalau ada teman yang sedang influenza, dia yang pakai masker karena kan untuk penyebarannya sendiri kan memang dia dari udara itu cepat sekali menyebarnya. Jadi untuk kesehatan yang lainnya juga yang sebenarnya yang dimaskerin itu adalah yang penderitanya. Cuman kalau untuk jaga-jaga ya kita sendiri juga boleh pakai masker. Kemudian diajarkan untuk bersin jangan pakai tangan atau apalagi nggak ditutup sama sekali. Apalagi tidak ditutup. Ya, lebih bagusnya dia pakai tisu atau lebih bagusnya lagi kalau emang tidak tisu pakai ini karena kan kalau baju seperti ini dia nggak akan kontak dengan kita. Jadi kalau tangannya masih bersih atau habis dia bersin langsung kita suruh cuci tangan. Oke. Kalau cuci tangan tuh harus pakai sabun atau pakai yang cairan antiseptik itu bisa sih sebenarnya dokter? Sebenarnya hand sanitizer juga baik ya, boleh. Cuma kalau sudah sampai lendirnya lengket sekali atau susah untuk dibersihkan, kita bagusnya pakai air mengalir saja atau untuk habis makan atau sebelum makan bagusnya kita cuci tangan pakai sabun. Oke, baik. Kalau punya bayi di rumah, bayinya harus dimaskerin juga tuh gimana tuh dokter supaya kita nggak ketularan bayinya ya dokter ya? Ya, kalau untuk itu kita harus jaga jarak saja dari untuk penyakit ini kan dia ini sekali ya, dia rentan sekali bayi ya. Jadi kalau bisa jangan dekat-dekat dulu saja. Bayinya tapi bisa nularin kita juga ya dok ya sebenarnya? Bisa, kalau bayi juga bisa menularkan. Walaupun dia masih kecil, bukan berarti virusnya masih kecil, virusnya sama aja bisa juga kita jadi tertular ya. Baik ya dokter ya. Nah kalau begitu ada kegiatan-kegiatan apa yang sebenarnya harus dikurangi atau dilakukan ketika kita lagi influenza nih dokter? Iya, kalau untuk kegiatan sendiri kita harus memanage untuk ininya ya, aktivitas yang terlalu membuat imunitas turun seperti begadang atau bekerja yang ekstra sekali. Tapi banyakin untuk ininya joggingnya kalau udah nggak terlalu sakit lagi, jogging atau latihan aerobik itu sangat bagus untuk kesehatan jantung. Apabila jantung sehat kan oksigen ke seluruh tubuh juga tersuplai ya. Untuk kegiatannya sendiri diusahakan jangan yang banyak di dalam rumah, apalagi di dalam ruangan itu ada yang menderita influenza. Lebih banyak lakukan aktivitas di luar di rumah. Baik. Jadi kalau lagi sakit harus istirahat, ketika sudah sembuh harus banyak olahraga justru ya supaya jangan kena influenza lagi kemudian begitu ya. Baik, terima kasih dokter ya sudah hadir ya. Kita jadi tahu macam-macam nih mengenai flu dan juga penanganannya. Semoga banyak pemirsa Dunia Sehat yang terbantu dengan informasi hari ini. Terima kasih dokter ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan Dunia Sehat hari ini. Lagi musim flu ya, influenza hari ini, semoga bisa jadi informasi yang berguna bagi Anda. Jangan lupa istirahat yang cukup, tadi minum air putih yang banyak. Apabila Anda sakit juga jangan lupa pakai masker supaya tidak menularkan orang-orang yang lainnya, karena lagi jelek musimnya nanti makin banyak orang yang sakit kalau Anda tidak menjaga kebersihan Anda sendiri. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, caranya mudah sekali, kirimkan melalui SMS di 0889815000 atau melalui Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat, atau bisa bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Gandasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih dokter.